kita dan ngapain sih kita itu ada di sini gitu ya. Jadi yang ingin ditanamkan Pak Arif adalah konsep drilling itu tadi. Jadi biar kita tuh tidak melupakan jati diri kita, karena kadang-kadang kita tuh lupa sebenarnya di teknik industri itu akhirnya kita tuh belajarnya tuh apa saja. Kenapa kok statistik, teori probabilitas itu bisa dimasukkan ke dalam mata kuliahnya teknik industri. Ini erat kaitannya sama ini tadi ya, bagaimana teknik industri didefinisikan. Jadi apa saja materi-materi yang harusnya kita pahami, terus bagaimana kita mendesain, mengimprove, menginstalasi semuanya menjadi sebuah kesatuan yang terintegrasi atau kita sebut sebagai integrated system itu tadi. Jadi ada matematika, ada fisika, ada social science, atau ada engineering juga. Nah, keilmuan yang banyak itu tadi, nah akhirnya yang kita integrasikan ke dalam sebuah sistem, itulah yang akhirnya membuat kita kaya dengan berbagai macam knowledge yang kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau memberikan sebuah solusi pada sebuah masalah. Ya, dalam kita menyelesaikan sebuah masalah, kita bisa menggunakan cara berpikir yang baik karena banyak knowledge yang kita dapatkan. Jadi kita bisa melakukan spesifikasi, predik, dan evaluate dari sebuah masalah itu sehingga menghasilkan sebuah optimal result. Ya, jadi jangan bingung kalau misalkan besok tuh ditanyain, teknik industri itu kan belajarnya banyak banget ya. Terus yang kalian pelajari kan akhirnya jadi nggak fokus, ya. Yang dipelajari kan saking banyaknya, nggak pernah kalian itu bisa memahami satu bidang keilmuan sampai dalam. Kalian nggak pernah mastering di bidang kalian gitu. Kalau dibilang master enggak, karena kita tahunya tuh cuman permukaan-permukaannya aja. Kita tahu kita tahu, oh ilmu ini kita tahu, tapi cuma sebatas permukaannya aja. Kita tahu nggak sampai dalam. Nah, jadi kalau besok kalian ditanya, kenapa kok kalian belajar di teknik industri, padahal teknik industri itu yang dipelajari beragam, sehingga kalian nggak pernah bisa fokus untuk menekuni satu bidang. Beda sama misalkan kalau ditanya masalah keilmuan yang sifatnya sosial gitu ya, manajemen atau apapun itu ya, kalian pasti kalah sama anak manajemen. Anak manajemen tuh belajar manajemen 4 tahun. Sedangkan kalian mungkin belajar manajemen cuma beberapa SKS saja, itu juga nggak keseluruhan ilmu manajemen kalian pelajari. Jadi besok nggak usah bingung, ya. Karena kembalilah ke jati diri kita sebenarnya, definisinya seperti apa. Sehingga kita bisa paham, oh justru aku ini bervalue gitu ya. Aku ini banyak yang membutuhkan. Karena perspektifku ini luas gitu. Bisa dipahami ya? Atau mungkin masih bingung? Enggak ya, saya rasa ya. Nah, ini kita sekarang mulai masuk ke awal dari teori probabilitas, di mana kita melihat sebuah paradigma dari kebutuhan data dan informasi. Kalau kalian lihat di sini ada yang namanya quantitative waves. Ya, quantitative waves ini quantitative ini pakar ekonomi sebenarnya yang akhirnya dia melihat kalau perkembangan teknologi gitu ya ke depannya yang ia kaitkan dengan ekonomi. Jadi quantitative wave di sini kita bisa sebut sebagai a long term economic cycle. Jadi ya, bagaimana ekonomi itu dilihat mulai dari tahun 1780 sampai sekarang. Perkembangannya seperti apa, kaitannya dengan teknologi. Jadi bagaimana long term economic cycle ini di commodity prices atau mungkin other prices ya bisa memberikan hasil dari
sebuah inovasi teknologi. Nah, jadi ada kaitannya antara ekonomi, hubungannya sama prosperity. Nah, kalau pas turun, kalian bisa lihat bagaimana perkembangan teknologinya. Nah, jadi perkembangan teknologi itu kayaknya kalau bisa dibilang seiring sejalan sama ini tadi ekonomi. Jadi kalau misalkan kita namanya teknologi, kadang-kadang itu diciptakan butuh dana, itu ya, butuh uang, payung-payung. Itu berkaitan jadi sama kesejahteraan ekonomi. Nah, lalu kita lihat di sini ada revolusi industri atau industrial revolution ya. Ini one of the great advances gitu ya, kemajuan besar dari teknologi invention ya. Yang akhirnya membuat sebuah perubahan atau transformasi dari manufacturing atau production yang sangat berhubungan sama dunia industri itu tadi untuk mempunyai value creation processes gitu ya. Jadi ada proses penanaman value di situ tuh, nilai-nilai. Kalau kalian bisa lihat revolusi industri century by century-nya ya. Dari tahun 18-an sampai tahun 1900-an. Jadi per 100 tahun perkembangan industri. Sampai dengan sekarang di mana industri itu sudah sangat-sangat advance ya. Kalau di sini masih dituliskan industri 4.0, tapi mungkin ada beberapa negara yang klaim kalau dia udah mungkin lebih maju. Lalu, nah ini mungkin ya. Kalau sekarang saya mungkin bisa nggak terlalu sulit gitu maksud saya untuk saya mengajarkan ke kalian slide yang ada di depan ini. Jadi saya ngomongin Internet of Things, saya ngomongin Big Data ke kalian di tahun 2022, saya rasa bukan sesuatu yang tutup itu pintunya. Bukan sesuatu yang asing lagi bagi kalian ya. Jadi kalau mungkin saya masih ingat dulu ada dosen di kita yang namanya Pak Budi ya, Pak Purnomo Budi itu dulu dosen saya yang kayak kaitan yang ngajar kaitannya sama sesuatu yang berbau-bau IT atau sistem informasi. Nah itu dulu ngajarin ke saya waktu saya kuliah S1 tuh masih tentang surel, saya masih ingat banget. Tuh ngomongin masalah surel, bayangin kalau surel sekarang masih diajarin. Jadi mungkin siapa sih yang nggak punya surel itu hari gini nggak punya itu cuma beda berapa tahun itu ya dari sekarang. Saya dulu mungkin di tahun 2005-an sampai sekarang mungkin berapa tahun? Sekarang belum ada mungkin. Belum sampai lah 20 tahun. Tapi itu nggak terlalu lama gitu ya. Maksudnya waktu yang 2 dekade untuk berangkat dari email ke big data, cloud teknologi. Dulu pernah sih diomongin masalah cloud teknologi ini. Jadi saya ingat banget Mas Yan kalau Pak Budi itu dulu masih ngajarin tentangnya. Jadi data itu disimpan di awan.
gitu. Tapi kita tuh nggak bisa membayangkan bagaimana saat itu tersimpan di awan. Kalau sekarang gampang banget ngomongnya ya. Maksudnya nggak perlu saya jelaskan terlalu detail, kalian udah paham bagaimana sebuah data itu tersimpan di cloud. Oke, ini mungkin nanti kalian bisa cari definisinya sendiri ya tentang big data. Lalu kita masuk ke sini. Bagaimanakah data? Ya, data kalau kalian bisa lihat di sini, yang kanan ini lebih kompleks ya daripada yang dibedakan jadi data tunggal atau univariate, data jamak atau multivariate, bebas, terikat. Nah, ini nanti adalah term-term yang akan sering kalian temui pada saat kalian belajar statistik. Saya ngomongnya statistik. Nah, harapannya kalian udah bisa, kalau kalian paham sekarang, harapannya nanti ke depan udah nggak bingung lagi. Jadi jangan sampai kalian masih asing gitu ya sama ini tadi. Jadi kalau misalkan ada data yang fix, oh berarti datanya tidak berubah atau bersifat variabel. Nah, kalau udah dibilang variabel data, berarti data itu berubah-ubah. Kalian udah harus bisa nangkep gitu dari kalimatnya. Data yang diambil harus heterogen. Oh, atau mungkin biasanya kalau heterogen jarang. Data yang diambil bersifat heterogen sehingga harus dihomogenkan. Misalkan gitu. Atau menggunakan uji statistik ini mempunyai persyaratan bahwa datanya harus homogen. Misalkan gitu. Itu kalian udah harus langsung tanggap gitu ya. Jadi kalau datanya harus homogen, itu gimana sih caranya dapat data homogen? Nah, itu kalian harus sudah bisa paham. Nah, lalu perkembangan data ya, mulai dari sebuah data menjadi sebuah informasi, terus menjadi sebuah knowledge, dan yang paling tinggi dari level data adalah sebuah wisdom. Kalian lihat di sini ya definisinya. Kalau data itu masih bersifat raw facts, number, karakteristik, either for some analysis at a later time. Informasi, collection of data process to produce meaning, data that has been interpreted. Jadi data yang sudah diinterpretasikan. Kalau knowledge, jadi collection of interrelated pieces of information, synthesis of information from several different sources. Jadi dari sumber yang berbeda. Akhirnya kita bisa menyajikan sebuah data yang terintegrasi. Maksudnya terintegrasi itu bukan integrasi ya, mungkin ini kalau di sini bahasanya adalah interrelated. Jadi yang akhirnya bisa memberikan sebuah informasi yang berhubungan gitu ternyata. Nah, sekarang kita nggak usah ngomongin dari data ke informasi dulu. Penyajian data aja. Bagaimana cara menyajikan data? Nggak usah ngomongin kalian ya. Kadang-kadang kakak-kakak tingkat kalian yang udah waktunya skripsi itu, saya kalau baca skripsinya, atau kadang mungkin pas lagi ngamatin skripsinya, itu luar biasa sekali. Mereka itu dalam menyajikan data. Ini luar biasanya dalam tanda kutip gitu ya. Jadi bagaimana mereka itu menyajikan data itu benar-benar jelek sekali. Bukan datanya yang jelek dan bukan datanya yang direkayasa. Datanya true. Betul, datanya diambil dengan baik. Tapi bagaimana data-data itu? Kalau cara menyajikannya, jangankan data itu akhirnya berbuah menjadi sebuah informasi di sini ya. Menyajikannya aja tidak memberikan informasi. Nah, itulah pentingnya statistik di sini.
Statistik itu ibarat sebuah metode yang bisa digunakan hampir di banyak, bisa masuk ke dalam banyak mata kuliah. Jadi entah kalian nanti suka sama suatu topik mata kuliah apapun itu, terus kalian senang gitu ya sama mata kuliah itu, aku kayaknya skripsinya ambil topik ini aja deh. So, statistik itu bisa jadi metode untuk problem solving ya, atau alat bantu untuk membuat keputusan, membantu decision making. Nah, jadi begitu luasnya penggunaannya, sehingga harapan saya kalian nggak benci dulu di awal sama statistik. Jadi senang dulu deh sama statistik. Semester pendek, ngapain ngambil statistik itu? Menurut saya statistik itu sulit gitu. Jangan dilihat sulitnya, malah kalau kalian bisa dapat matematikanya bagus, nggak mungkin statistiknya jelek. Karena statistik ini lebih mudah. Karena tinggal pakai gitu ya, tinggal pakai penyerapan. Istilahnya kalian pakai mobil itu kan nggak perlu tahu gimana cara bikinnya kan. Kalian pakai mobil, kalian bisa nyetir, kalian nggak perlu tahu gimana cara bikin mobil gitu. Mobil itu bisa kalian fungsikan dengan baik. Sama seperti statistik. Kalian nggak perlu capek-capek belajar matematikanya sampai detail, sampai jelimet. Apalagi kalau udah punya nilai matematika yang bagus, nggak mungkin statistik ini nilainya jelek. Mestinya kayak gitu. Walaupun ada juga orang yang kerjanya di pabrik mobil tapi nggak bisa nyetir. Banyak ya. Itu sama kayak kalian pin matematika tapi statistiknya nggak bisa. Itu aneh sebenarnya. Ngerti gimana cara ngefungsiinnya. Kenapa kok setir itu modelnya kayak gitu? Bagaimana setir itu terintegrasi sama tuas yang ada di ban itu, tuas si AC. Akhirnya bisa mengarahkan mobil itu mau dibelokkan kemana. Tapi nyetir nggak bisa. Ya, itu maksudnya. Yang saya maksud sebagai bagaimana cara menyajikan data, sekarang saya kasih contoh misalkan gini, kali itu ya, yang masuk hari ini contohnya ya, biar kalian tuh gampang pahamnya gitu. Atau mungkin gini, data jumlah mahasiswa teknik industri mulai dari tahun angkatan 2015 sampai angkatan 2021 selama 6 tahun. Itu kalian ambil datanya, terus kalian masukkan data itu ke dalam sebuah tabel. Jadi nama mahasiswa, nomornya, NIM-nya. Terus kalian jumlahkan semuanya gitu ya. Kalian masukkan ke dalam sebuah tabel. Kalian bisa dapat apa dari tabel jumlah mahasiswa teknik industri selama 6 tahun itu? Atau mungkin mau dibikin yang lebih panjang selama 10 tahun. Dari tahun 2011 sampai tahun 2021, selama 11 tahun.
Banyak datanya, jumlah datanya banyak. Kalian bisa dapat apa dari situ? Misalkan karena kalian di kelas teori probabilitas, saya suruh ambil data seperti itu. Bisa dapat apa kalian dari situ? Nggak bisa dapat apa-apa. Apalagi kalau waktunya cepat. Apa yang ingin kalian tunjukkan, itu nggak bisa terbaca sama orang. Apalagi kalian sajikan dalam bentuk tabel. Mau dapat apa orang yang baca tabel jumlah mahasiswa TI selama 10 tahun? Tapi kalau kalian sajikan datanya itu dalam bentuk bar chart, dapat apa kalian? Kalian tahu. Bisa dapat Hmm? Perbandingan jumlah antara mahasiswa dari setiap tahunnya, Bu. Iya. Itu cuma masalah menyajikan data. Kita belum ngomong dari data ke informasi. Baru cara menyajikan datanya saja. Itu kalian bisa langsung nangkep. Oh, kalau ada tahun tertentu di mana teknik industri itu yang peminatnya guru, di mana jumlah mahasiswa TI banyak sekali. Terjadi peningkatan beberapa persen. Cuma data itu aja. Kalian bisa analisa dengan baik loh. Habis itu kalian lihat, oh kenapa ya kok tahun ini kok turun? ...30 sampai 60 orang di tahun 2 tahun atau 3 tahun terakhir, misalkan kayak gitu. Menurun sebanyak 30 sampai 50-an orang. Itu banyak, karena mungkin satu angkatan kita cuma 170-an ya. Penurunan segitu tuh cukup signifikan. Itu menurun. Kenapa sih? Jadiin presentase. Oh, menurun sebanyak berapa persen, berapa persen, berapa persen. Itu lebih enak. Kalian bisa dapat lagi insight yang baru lagi. Oh, menurunnya segini prosentasenya. Berarti kita tuh akan cepat berpikir kalau oh berarti ini nggak mungkin cuman karena masalah minat aja. Bisa jadi karena presentasenya cukup signifikan, mungkin ada kebijakan pengurangan mahasiswa, misalkan dari universitas mungkin kebijakannya mengurangi mahasiswa karena apa? Karena kita belum punya ruangan yang cukup untuk menampung keseluruhan mahasiswa kalau misalkan bareng kuliah semuanya. Kita masih butuh kelas tambahan. Jadi kita masih mau berencana membangun dulu, misalkan. Jadi mahasiswanya sedikit dikurangi, arahnya untuk itu tadi, misalkan. Itu kalian bisa dapat. Cuman masalah penyajian data, dianalisis yang sampai dalam. Dilihat lagi angka-angkanya dimainin. Bukan dimainin itu bukan berarti direkayasa, dibikin bohong ya. Maksudnya dilihat gap-nya, diukur. Itu kalian bisa mendapatkan insight yang baru. Itu cuman masalah menyajikan data. Nah ini ya, jadi perkembangan data menjadi sebuah informasi, menjadi sebuah knowledge. Kalau knowledge kan tadi dari dua sumber yang berbeda. Antara data mahasiswa teknik industri selama 10 tahun dengan data
pendapatan Universitas Brawijaya atau mendapat income atau mungkin ya SPP mahasiswa, kenaikan atau penurunan jumlah SPP mahasiswa selama 10 tahun itu tadi. Kalian gabungkan dengan itu tadi. Kalian bisa dapat banyak lagi informasi yang baru. Nah, itu tadi ya. Makanya statistik itu sebenarnya menyenangkan sekali. Nah, kita lihat di bagaimana sebuah data dilihat dari konteks independennya sama understanding-nya. Jadi bagaimana data makin ke kanan, makin understanding relation-nya makin bagus sampai dengan ke arah wisdom, itu kita bisa memandang data itu menjadi sebuah understanding principle. Bagaimana perkembangan data menurut ini beberapa pakar, mulai dari Cleveland tahun 82 sampai dengan yang Carpenter and Kennedy tahun 2004. Nah, kalau tadi kita melihat jenis-jenis data, ini sekarang kita melihat pola data. Ini sama ya, yang kanan lebih kompleks. Jadi ini saling vice versa gitu ya. Kalau ada data yang mengumpul, tidak mungkin sebuah data itu akhirnya menyebar. Kalau ngumpul ya datanya ngumpul. Nggak mungkin datanya nyebar. Pasti satu pola datanya. Nggak mungkin sama satu ngumpul satu kecuali ada dua data. Kalau satu data mengumpul dan menyebar itu nggak mungkin. Ya, kalau datanya konstan pasti konstan. Nggak mungkin datanya konstan dan berfluktuasi. Ini saling vice versa. Jadi nggak mungkin. Ya, jadi mulai dari yang mengumpul, fase ini lebih ke arah data-data yang sifatnya benar-benar kita itu nggak tahu titiknya itu ada di mana gitu ya. Saking bilangan cacahnya itu kebangetan, terlalu sifatnya terlalu bukan ini ya sampai akhirnya benar-benar fuzzy. Tapi bukan berarti data yang tak ternalar atau fuzzy ini berarti data yang jelek. Belum tentu. Kalian mungkin kalau belajar, mungkin nanti di ini maaf ya, koneksi internet saya nggak terlalu stabil. Kalian putus-putus ya dapatnya suara saya, betul? Iya Bu, putus-putus. Oke. Putus-putus terus atau cuman beberapa waktu aja? Seluruhannya putus-putus kan ya? Cuman beberapa waktu terus lancar lagi gitu Bu. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ada yang nggak jelas, kalian bisa tanyakan ya. Nah, bukan berarti ini ya. Sekali. Jadi kayak mesin cuci otomatis, kalau kalian punya di rumah ya, kalau mama punya di rumah mesin cuci otomatis, itu konsepnya awalnya tuh dari ini, fuzzy logic. Metode fuzzy logic loh, yang dipakai. Jadi bagaimana otomatisnya itu tadi akhirnya bisa jalan. Mati sendiri, ngisi air sendiri, banyaknya. Itu pakai prinsipnya fuzzy logic. Kalian kalau misalkan mau belajar lebih dalam, silahkan. Kan sekarang dunia informasi, kalian nggak perlu mengandalkan dosen gitu ya. Kayak saya cuma men-trigger kalian aja. Kalian pelajari itu sendiri. Lebih dalam,
sah-sah saja, bagus banget malahan. Malah kalau bisa kita bahas bersama di kelas itu bagus. Yang lain dapat informasi, kita bisa brainstorming di situ, hidup gitu kelasnya. Nah, lalu mengapa teori probabilitas itu diperlukan? Ya. Data dan informasi serta keragamannya banyak sekali. Kalian bisa lihat tadi jenisnya data aja ada yang macam-macam gitu ya. Pola data, belum lagi pola datanya tadi juga macam-macam. Mulai dari yang menyebar, mengumpul sampai dengan yang ternalar atau yang tidak ternalar atau fuzzy tadi. Sifatnya dari konvergen, homogen. Jadi kalau homogen dan heterogen masuknya ke jenis data. Tapi kalau konvergen itu tadi masuknya ke pola data. Pahami ya term-term yang kayak gitu ya. Lalu ketidakpastian dan variasi data. Ya, sangat tidak pasti ya. Kadang bahkan kalau kalian belajar statistik sampai akhir nanti, itu bagaimana hipotesis itu dibuktikan, itu maksimal pembuktiannya cuma 99%. Tools atau ininya yang bisa membuktikan itu benar hipotesisnya, atau hipotesis tadi itu salah, maksimal cuma 99%. Tetap ada 1% di mana data itu tadi error atau tidak sesuai gitu ya. Jadi sebenarnya kesempurnaan selalu milik Allah ya. Tuhan itu yang paling sempurna ya. Bahkan kita menguji pakai statistik aja nggak pernah bisa gitu sampai 100%. Nggak ada kok, nggak ada yang berani menguji sebuah hipotesis. Apakah hipotesis tadi itu benar atau salah. Kasus COVID kemarin dulu ya, bagaimana hoax itu saking pinternya orang ya. Saking pinternya orang, hoax itu hoax itu ditampilkan atau disebarkan bersama dua informasi. Kalau itu benar, kalian menganggap secara keseluruhan informasi itu tadi benar. Padahal mereka cuma kasih sisipan aja informasi itu benar. Yang lainnya salah. Nah, itu masalah data yang benar enggak dia. Terus data itu seperti yang tadi saya bilang, menyajikan data aja bisa memberikan sesuatu insight yang berbeda. Baru masalah menyajikan datanya. Belum kalau data itu di otak-atik itu, maksudnya di otak-atik, di otak-atik banyaknya angka-angka itu, akhirnya kalau orang yang terlalu pintar, mereka tuh benar-benar memanfaatkan. Jadi bukan berarti datanya salah, data yang diambil nggak benar. Enggak, data yang diambil betul. Data yang diambil juga sudah benar. Tapi bagaimana mereka memberikan data itu menjadi sebuah informasi atau knowledge dengan mengajak orang lain itu berpikir sesuai dengan keinginan si pembuat atau si pengambil datanya itu tadi. Tujuan dari mengambil data itu tadi. Itu bisa. Jadi data itu tadi dimanipulasi. Dimanipulasi itu bukan dengan cara pembohongan, nggak selalu. Bukan harusnya datanya 10 jadi 100, enggak seperti itu. Bahkan 10 dia akan tetap menuliskan 10 gitu misalkan. Tetap akan memberikan 10, tapi dia dia sajikan dengan cara yang berbeda sehingga memberikan insight yang berbeda. Iya, benar kok. Jadi kalau kalian merasa
penelitian gitu ya, apalagi terkait sama COVID, ini kan COVID sesuatu yang baru ya. Kemarin ngomong gini, kok sekarang katanya ngomongnya gini. Ya, apalagi ini yang baru, ini masih baru diteliti. Penelitian pun, kalau kalian baca, menurut penelitian ini, kenapa kok mungkin sebagian besar betul ya. Kalian percaya itu, kalau itu tuh betul, karena memang sudah dibuktikan itu betul. Tapi tetap kok, peneliti itu nggak mungkin mengklaim penelitiannya itu 100%. Pembuktian terhadap hipotesa itu nggak mungkin 100%. Nggak mutlak, nggak ada yang mutlak. Benar. Jadi misalkan obat untuk diabetes gitu ya, bisa menyembuhkan, mungkin dari 10 orang dia bisa menyembuhkan 7 orang. Jadi memang obat ini efektif kan untuk menyembuhkan diabetes. Tapi kalau dia mau klaim apakah ini adalah obat diabetes yang 100% bisa menyembuhkan setiap orang, enggak, no. Jadi makanya kenapa kok ada orang yang, oh kok minum itu nggak sembuh ya? Bisa jadi, probably. It can happen to you, but it can happen to me gitu ya. Maksudnya berbeda, tiap orang akan memberikan, apalagi manusia gitu. Manusia itu unik banget. Metabolismenya sendiri-sendiri. Kalau ada klaim obat yang ini bisa menyembuhkan segalanya, nggak mungkin gitu. Bahkan sudah melalui riset dan penelitian kalau ini benar-benar bisa menyembuhkan penyakit. Ya, itu tadi saya katakan. Mungkin dari 10 orang, 7, 8 orang sembuh dengan itu, tapi mungkin tetap ada prosentase di mana itu tadi tidak bisa menyembuhkan orang-orang tertentu. Belum ada penelitiannya, kenapa kok orang itu nggak sembuh? Karena kalau misalkan kalian ngerasa ya, skripsi itu sulit, jangan dari sekarang, jangan ini deh, jangan coba-coba deh mikir kayak gitu, karena kalian begitu tahu, kalian belajar statistik, kalian belajar keilmuan yang lain ya, terus habis itu kalian banyak mencoba, banyak baca penelitian-penelitian, makin banyak yang kalian baca, kalian akan makin paham kalau penelitian itu sebenarnya semudah dan segampang itu gitu. Jadi bahkan misalkan Amelia sama Farhan itu ambil data di perusahaan yang sama, data yang sama, itu bisa jadi penelitian yang berbeda. Tergantung Amelia mau dibawa kemana datanya, dan tergantung Farhan mau dibawa kemana datanya. Gitu ya, nggak apa-apa, ambil data bareng-bareng yuk, ayo. Aku dapat ini loh, dapat perusahaan loh yang mau menerima anak ambil data skripsi. Boleh kalau kita mau ke sana. Tapi yang dibolehin cuma di departemen ini, dan di departemen ini masalahnya cuma ini. Tujuannya sama pun nggak masalah. Tapi analisanya menggunakan metode yang berbeda. Menghasilkan hasil yang berbeda, sudahan. Itu saja sudah bisa kalian analisa gitu ya. Kenapa kok metode yang ini hasilnya segini, metode yang kalian pakai hasilnya kok segini? Kenapa kok bisa berbeda? Mulailah dari situ, menganalisa. Dapat informasi baru kan kalian? Oh ternyata metode ini, kalau untuk mengukur ini kurang akurat. Akan lebih akurat kalau menggunakan ini untuk mengukur sesuatu yang sifatnya kayak gini. Nah, itu bisa banget. Jadi nggak sulit. Saya sampai kadang-kadang ngelihat ada mahasiswa bunuh diri karena stres gitu. Atau kalau nggak gitu, banyak banget ya mahasiswa PA saya itu juga sampai menghilang, nggak tahu kemana rimbanya. Padahal tinggal skripsi doang gitu ya. Tapi akhirnya molor, yang harusnya dia bisa lulus tepat waktu, tinggal skripsi itu bisa nambah 3 tahun lagi sampai 7 tahun ngepasin gitu. Maksimal sebelum dia harus drop out.
Itu banyak banget kasusnya. Kenapa kok saya sampaikan ini sekarang? Ya nggak usah mikir kayak gitu ya dari sekarang. Nggak perlu. Kalau kalian dihantui sama kakak-kakak tingkat kalian, aduh iya nih aku nggak ini, aduh. Ya mungkin yes, apa ya, mungkin ada doanya yang kurang, ada ikhtiarnya yang kurang, apapun itu kalian positive thinking lah. Kalau kalian besok nggak kayak gitu, selama kalian berazam ya, berniat dengan kuat gitu, istilahnya mengerjakan skripsi itu dengan baik, kalian berdoa dengan baik, udahlah, kasih kelancaran ya selancar. Entah ada ujian sedikit-sedikit ya nggak apa-apa. Yang penting nggak mematahkan semangat itu tadi untuk, dan akhirnya berpikir negatif kalau penelitian itu nggak mudah. Penelitian itu sulit. Banyak orang gagal di penelitiannya. Bahkan kalian, apalagi kalian masih S1 ya. S1 ngambil data, kalian analisa pakai sebuah metode. Hasilnya kok nggak sama ya? Seharusnya kan hasilnya ini. Kenapa kok hasilnya kayak gini ya yang didapetin? Saya sekali lagi bilang ya, nggak masalah hasilnya nggak sama. Itu seharusnya hasil nggak sama itu yang kalian teliti. Kenapa kok hasilnya bisa nggak sama? Yang kalian, kenapa kok seharusnya kalau data ini diambil sama data ini diambil, ini seharusnya menunjukkan sesuatu yang linier gitu. Tapi enggak, waktu kalian ambil itu ternyata enggak linier. Hasilnya kok enggak linier ya? Kok malah mengecil ya? Maksudnya harusnya bertambah garisnya linier, bertambah banyak gitu jumlahnya. Tapi kok data kalian begitu diolah kok hasilnya bertambah sedikit. Itu kalian koreksi. Seandainya kalian ambil dataku sudah betul, caranya sudah betul, metodenya sudah betul, tapi kok hasilnya berbeda. Itu sampaikan selama kalian punya istilahnya alibi ya. Kalian punya alasan yang sangat kuat kenapa kok akhirnya data itu berbeda. Selama SOP-nya sudah kalian ikuti ya dengan baik, semuanya sudah betul sesuai dengan SOP-nya, tapi hasilnya berbeda. Kalian bisa menemukan nanti akhirnya, oh iya ini bisa turun karena yang dia melakukannya itu, misalkan ya, ini di ruangan yang suhunya sekian. Tapi kalau aku melakukan penelitian ini, waktu itu di labku sempat mati lampu, akhirnya AC-nya nggak nyala, suhunya jadi berubah sedikit. Itu yang akhirnya memberikan perubahan di sini. Seharusnya datanya signifikan linier, yang ini akhirnya nggak linier. Nah itu disampaikan. Begitu itu disampaikan, penelitianmu tuh menjadi penelitian yang baik, bukan penelitian yang salah. Jadi nggak salah, selama kalian sudah melakukan itu dengan benar, kalian tahu kenapa kok akhirnya ini kok nggak sama ya. Nggak sama itu bukan berarti salah. Pokoknya paham itu tadi. Oh iya, berarti itu justru nanti akhirnya kan namanya penelitian itu pasti ada bab yang namanya diskusi ya, atau mungkin kalau di skripsi itu mungkin di bab 5, di kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulannya kalian sampaikan semuanya tidak berbeda hasilnya, terus sarannya itu kalian bisa berikan masukan di situ, karena perbedaan suhu akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan hasil di situ. Nah, karena perbedaan hasil ini, peneliti selanjutnya itu belajar dari kalian. Oh, jangan disetting di suhu yang segitu. Kalau kepingin dapat hasilnya perfect, suhunya harus disetting di suhu yang segini loh. Misalkan kayak gitu. Atau kalau kita kepingin tahu informasi baru, knowledge yang baru, coba sih kita setting kalau suhunya dari awal itu emang udah berubah-berubah, hasilnya kayak gimana? Apakah berubah-berubah apa enggak? Jadi sebenarnya penelitian itu cuma sekedar itu loh, memberikan sebuah insight yang baru.
enak ya, mudah gitu loh ya, gampang, nggak serumit dan sekompleks yang dipikirkan. Bahkan kalian kalau nggak ingin capek-capek ya, kalian tuh cukup belajar skripsinya mahasiswa di ruang baca itu, mungkin ada yang bagus, kalian baca itu di kesimpulan sarannya, kolom diskusinya itu kalau di jurnal yang paling enak sih jurnal. Kalau jurnal itu mereka lebih terverified karena ada reviewernya. Nah itu jadi kalian baca tuh di kolom discussion itu. Kenapa kok discussion itu pasti disebutkan sama penelitinya? Apa-apa yang terjadi di dalam penelitiannya itu? Kenapa kok hasilnya seperti itu? Itu pasti diobrolin. Nah, dari kolom discussion itulah berangkatlah penelitian kalian. Dari situ kalau buntu gitu ya, nggak punya ide mau apa ya, mau neliti apa ya, nggak tahu deh, buat skripsi apa ya, berangkatlah dari situ. Misalkan, itu udah pernah diteliti di penelitian yang sama, judulnya mungkin sama, tujuannya mungkin sama, ya, tapi itu dilakukan ke objek yang berbeda. Itu sudah menghasilkan penelitian yang berbeda. Misalkan Ahmad sama Dayin gitu ya, penelitiannya bareng-bareng. Satunya menggunakan kepinginnya meneliti tentang sesuatu hal yang sama. Topiknya sama, metodenya yang dipakai sama. Tapi Ahmad ambil objeknya bank gitu ya. Atau Dayin mungkin objeknya perusahaan. Itu sudah menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kalau orang-orang bank sama karakteristiknya kan berbeda. Sudahan. Begitu menghasilkan sesuatu yang sama, kalian bisa ambil kesimpulan. Oh, bisa sama ya karena memang kecenderungan orang-orang yang waktu Dayin ambil data itu perusahaan yang yang diambil datanya sama Dayin itu adalah orang-orang kantor di bagian HRD gitu, yang sama-sama mirip kayak bank, bekerja di balik meja gitu. Jadi karakteristiknya hampir sama, menghasilkan hasil yang sama. Jadi tempatnya ambil datanya beda aja udah beda. Jadi nggak perlu ribet gitu. Apalagi masih skripsi gitu, levelnya masih skripsi. Jadi nggak ada mestinya istilahnya skripsi bunuh diri itu mestinya nggak ada. Itu tinggal dilihat komponennya, apakah dosennya yang gila atau mahasiswanya yang gila. Tinggal dilihat itu. Nah ini ya, disampaikan sama Pak Arief di sini tentang tujuan dari teori probabilitas. Jadi apa sih yang akan kalian pelajari di teori probabilitas? Jadi kalian nanti akan belajar tentang populasi dan sampel. Kalian belajar teori probabilitas permutasi kombinasi, himpunan semesta, kayak gitu ya. Mirip sama matematika dulu. Mungkin kalian udah pernah ya dapat matematika, himpunan semesta itu kayaknya udah ya. Zaman SD mungkin. Nah, lalu apa yang harus kalian dapatkan atau penuhi? Kalau kalian kepingin dapat nilainya baik, CPMK ini harus kalian dapatkan. Maksudnya kalian penuhi gitu ya. Jadi menguasai pengetahuan matematika khususnya teori probabilitas untuk memahami prinsip-prinsip keteknikan di bidang teknik industri. Jadi mampu menyelesaikan permasalahan probabilitas di bidang teknik industri dengan teori probabilitas. Jadi misalkan nanti ada case study, kalian bisa selesaikan itu dengan teori probabilitas yang teorinya sudah disampaikan oleh dosen di kelas misalkan. Kayak gitu. Jadi ini, mungkin ini ada di silabus ya. Jadi nanti kalian bisa belajar sendiri. Ini referensi yang dipakai, bukunya boleh apa aja, terserah. Nah, lalu kita masuk ke teori probabilitasnya. Nah, oh iya saya belum nyampaikan ya. Ini slide-nya ada 58 slide. Kita baru ada di slide yang ke-21. Saya rasa untuk 2 SKS nggak akan pernah selesai. Jadi saya nggak tahu kenapa kok mata kuliah yang SKS-nya cuma sedikit-sedikit itu selalu pembahasannya itu luar biasa banyak. Dan SKS yang besar-besar 3 SKS itu kadang-kadang materinya sedikit-sedikit.
Saya nggak tahu. Jadi mestinya sih pas ya bisa disampaikan dalam 100 menit gitu. Sampai jam 10:10. Sekarang udah jam 9:34. Kita masih punya waktu sekitaran 1 jam lebih 10 menit ya. 1 jam lebih 5 menit lah. Insya masih nggak tahu nanti kita berhenti di slide yang mana. Nanti sisanya silahkan kalian pelajari ya. Atau kalau misalkan nanti ada yang nggak kalian pahami, kalian bisa tanyakan ke saya. Mau Japri boleh, mau lewat ketua kelas boleh. Jadi minggu depan misalkan ini bisa kita bahas dulu di awal. Nah, kita mulai masuk ke teori probabilitasnya. Jadi kita ngomongin data keragaman probabilitas bagi teknik industri. Jadi seprobable apa sih teknik industri itu? Nah, ini ya, karena materi yang dipelajari itu banyak, atau knowledge-nya yang dipelajari itu cukup banyak. Jadi statistik ini termasuk ke dalam salah satu mata kuliah atau knowledge yang harus dipelajari oleh seorang teknik industri. Nah, statistik itu termasuk ke dalam ilmu dasar atau basic sciences sebenarnya ya. Jadi kalau bisa dibilang itu bisa menjadi akar dari teknik industri. Jadi pada berbagai cabang keilmuannya, karena seperti tadi yang saya bilang, statistik ini mau kalian masukin ke MSDM bisa, mau kalian masukin ke karena bidang saya ergonomi ya, ergonomi bisa. K3 juga bisa, walaupun K3 kadang-kadang sudah punya metodenya dia sendiri. Tapi bisa kalian kombinasikan dengan statistik. Ya, itu boleh banget. Ya. Itu bisa masuk kemana aja. Jadi ini basic. Ya. Apalagi kalau kita menyongsong tantangan kompetisi penguasaan data sama informasi seperti yang sekarang. Gimana data itu udah luar biasa. Kalau kita lihat itu masuk ke 4V itu ya. Ya, di sini ada 4V, mulai dari aspek V yang pertama, kita lihat di volume ya. Sekitaran 90% data yang ada hari ini itu sebenarnya merupakan data yang dihasilkan selama 2 tahun terakhir aja mestinya. Ya, saking cepatnya, maksudnya saking cepatnya data atau saking banyaknya data. Jadi data itu yang kita biasa terus gunakan itu adalah data yang dihasilkan selama 2 tahun aja, saking cepatnya. Atau sekitaran 2,5 triliun gigabyte aja volumenya. Yang udah yang lebih lama dari itu biasanya udah nggak terlalu kita gunakan. Bahkan sekarang kalau kalian mau nulis jurnal penelitian, itu pustaka yang digunakan itu maksimal 5 tahun. Biasanya gitu ya, skripsi. Kalau skripsi biasanya maksimal 5 tahun. Kalau jurnal masih maksimal 10 tahun masih oke. Kalau 10 tahun mungkin masih apa istilahnya masih relevan gitu ya. Tapi kalau sudah di atas itu mungkin udah banyak yang nggak relevan pustakanya. Jadi kalau misalkan kalian skripsi terus yang kalian ambil data tahun 2005 zaman saya kuliah dulu, ya mestinya nggak usah dipakai lagi. Cari yang baru. Cari yang akhirnya lebih mendukung atau mensupport itu tadi. Karena kalian masih ingat dulu ya mungkin waktu awal-awal COVID itu kan masker itu sempat langka. Ya kan kalian masih ingat ya, orang beli masker sampai harganya gila-gilaan. Nah, akhir-akhir ini kan sebenarnya baru diketahui kalau masker itu sebenarnya bukan untuk melindungi diri kita, tapi untuk melindungi orang lain. Bisa dipahami ya konsepnya, penggunaan masker itu tadi. Nah, dulu kan sempat ada himbauan yang menggunakan masker adalah yang sakit. Ya kan? Karena memang sebenarnya masker itu ditujukan untuk itu tadi melindungi orang lain. Jadi begitu pada saat kita menggunakan masker, pas saat kita sakit itu nggak menyebar ke orang lain. Tapi kalau orang lainnya itu sakit nggak pakai masker, walaupun kita pakai masker, virusnya itu masih bisa nerobos ke masker kita. Kalau misalkan kalian pakai masker yang KN95 N95 atau apapun itulah. Seperti tadi saya bilang, tetap kok semaksimal-maksimalnya perlindungannya tetap cuma 99%. Masih ada 1% virus itu lolos masuk ke badan kita. Kalau memang Allah sudah menakdirkan itu, gimana lagi?
Jadi nggak perlu khawatir ya. Kalau misalkan dari dulu sebenarnya penggunaan masker ya memang buat yang sakit. Cuman kan COVID ini berkembang terus ya. Oh ternyata yang sakit ini pun tidak tampak seperti orang sakit atau yang seperti apa yang dibilang tanpa gejala. Jadi akhirnya mau sakit mau sehat pakailah masker. Alhamdulillah sekarang masker udah banyak. Jadi gitu ya perkembangan penelitian itu seperti itu. Bukan berarti akhirnya loh kemarin ngomong gini sekarang ngomong gini ya karena kecepatan itu tadi ya volume data yang sekarang. Terus kita ngomongin ke phase selanjutnya deh. Kalau kita ngomongin data itu dari volume ya tadi. Terus habis itu ada ini velocity ya. Ke phase yang kedua velocity. Jadi sebenarnya lebih dari 50.000 gigabyte data setiap detiknya. Itu mulai hanya sekedar cuman search ya. Kalian search, kalian browse, kalian klik, send, post, dan lain sebagainya. Itu lebih dari 50.000 gigabyte. Ya, kalau data yang digunakan, yang data yang dipakai tadi sekitaran 2,5 gigabyte aja. Nah, di velocity kecepatan data ini tadi, kalau dulu zaman saya kuliah, internet memang udah ada, ya, alhamdulillahnya tuh udah ada. Tapi saya skripsi di tahun 2009-an, tahun 2009 saya skripsi itu, kalau saya buka Google, keywordnya terlalu panjang, nggak keluar, 404 udahan yang keluar. Jadi orang yang post data, post informasi itu masih belum terlalu banyak, nggak kayak sekarang. Sekarang mau kalian sepanjang apapun keyword kalian, keluar tetepan. Jadi bagaimana orang itu post, send, klik data itu 50.000 gigabyte lebih setiap harinya. Lalu kita masuk ke aspek V yang ketiga, di variety. Jadi volume, velocity, ke variety sekarang kita lihat. Jadi sekitar 90%, ini tulisannya 80, saya bawahin. 90% data itu bersifat tidak terstruktur. Jadi sangat bervariasi, bahkan berupa gambar atau video. Jadi jangan heran kalau kalian, saya itu sering ya, ini biasanya kalau saya pakai HP-nya ibu saya. Jadi kalau saya pakai HP-nya ibu saya, lihat YouTube gitu misalnya. Nah, ibu saya itu kan ngefans banget tuh sama artis-artis Indonesia gitu kan. Siapalah saya sampai ngerti itu. Sebenarnya saya nggak pernah nonton TV ya. TV saya di rumah itu yang nonton anak-anak itu juga cuma buat dipakai YouTube nonton kartun. Jadi saya praktis nggak pernah nonton TV sama sekali. Jadi cuma buka HP itu toh ya. Itu aja yang ditonton juga sama YouTube juga tuh. Tapi TV saya itu benar-benar cuma nonton acaranya anak-anak kok. Jadi saya nggak tahu dunia apa artis Indonesia itu sekarang kayak gimana. Berita itu saya juga kadang-kadang nggak tahu kalau nggak baca dari sosial media itu saya nggak ngerti. Kalau lihat YouTube-nya ibu saya itu sampai isinya kan kalau nggak apa Lesti sama Rizky Bilar ya kayak gitu. Nah itu kan ya ibu-ibu ya maklum ya usianya udah segitu ya, saya maklum. Saya bisa menemukan video-video yang hoax-nya tuh udah keterlaluan gitu ya. Jadi kayak misalkan artis ini ternyata sudah meninggal, lama tidak muncul ternyata sudah meninggal. Nah, itu bisa muncul gitu ya di algoritmanya apa YouTube-nya ibu saya itu. Tapi kadang-kadang ibu tuh sampai tanya gitu ke saya, loh emang Dude Herlino tuh udah meninggal ya? Ya mana saya tahu gitu. Ya nggak tahu saya nggak pernah nonton TV juga. Terus kenapa kok itu akhirnya bisa itu banyak sekali video-video yang kayaknya kemarin masih apa kadang-kadang di Instagram masih kelihatan gitu ya orangnya masih baik-baik saja sama istri dan anaknya. Kenapa di YouTube-nya ibu saya bisa ada tulisannya dia udah pada meninggal? Nah, itu tadi lah ya. Bagaimana data itu karena tidak terstruktur ya. 90%-nya itu tidak terstruktur berupa data, gambar, video itu nggak terstruktur kayak gitu. Nanti waktu di V yang berikutnya, di veracity, certainty of data, itu akhirnya kita bisa memilah-milah. Mana data yang harusnya kita percayai, mana yang tidak. Makanya kenapa kok sumber data itu harus dicantumkan.
Nah, kenapa kok penelitian itu harus ada pustakanya? Dan pustaka itu sebisa mungkin bisa di-tracking. Jadi kalau bisa sih kalian nggak menggunakan buku lagi ya, buku yang istilahnya udah nggak ada lagi di elektronik, udah sulit dicari gitu. Walaupun mungkin masih buku masih boleh sih sebenarnya. Tapi yang paling gampang kalau jurnal itu udah mulai sulit ya untuk buku ya, kecuali buku-buku tertentu yang mungkin besar gitu, maksudnya orang semuanya paham dan banyak akses, misalkan ekonomi gitu ya, buku ekonomi kita pakai punya Philip Kotler gitu. Itu kan udah terlalu masyhur gitu ya, itu mungkin oke. Tapi kalau nulis jurnal penelitian atau apa, itu mungkin enaknya ya pakai itu source yang bisa di tracking, jadi gampang. Misalkan kalau ini diambil dari jurnal ini, akses linknya HTTP ini, DOI-nya ini, jadi tinggal klik, kita udah nyampe ke udah ngelink ke tulisan pustakanya itu tadi, tinggal kita baca. Oh iya benar. Jadi dia memang merujuk ke statement sitasi yang betul, bersumber sesuatu yang akurat. Kita lihat, oh jurnalnya, oh punyanya Elsevier, atau jurnalnya punyanya Springer. Oke, ini jurnal-jurnal terpercaya. Tapi kalau jurnal apa gitu yang mungkin jarang kita dengar, Indian Journal atau apa, paling banyak ya Indian Journal. Ya itu cuma predator aja. Banyak, walaupun kelihatannya penelitian benar gitu ya. Jurnalnya pakai bahasa Inggris dan yang lain-lain, ternyata itu predatory jurnal juga. Jadi jurnal-jurnal kan kita tuh sebenarnya kalau mau mensubmit jurnal itu kan bayar ya. Jadi dia itu cuma mau dapat uangnya aja. Habis itu sama dia memang di post di halamannya dia. Tapi dia tidak memperhatikan apakah penelitian itu berbobot atau tidak. Kebenaran dari isinya itu benar atau tidak. Direview oleh orang-orang yang reviewernya itu. Makanya kenapa kalau penelitian di jurnal itu ada reviewernya itu tadi. Misalkan jurnal ekonomi gitu yang terpercaya, punyanya Springer atau punyanya Elsevier itu tadi. Dia punya tim reviewer yang memang orang-orang yang pakar di ekonomi yang baca tulisannya dia. Loh kan ini mestinya nggak mungkin kalau kayak gini nih. Gimana caramu bisa dapat data yang modelnya kayak gini? Itu sama dia ditanyain via email. Sudah korespondensi sendiri mereka. Sampai akhirnya penelitian itu terpublish di halamannya Elsevier itu tadi. Bisa kalian download, bisa kalian baca, itu melewati step by step yang panjang sekali dan butuh waktu kadang-kadang bertahun-tahun. Bisa sampai 1-2 tahun dari penelitian itu tadi selesai, ditulis, sampai akhirnya bisa dipublish. Makanya kenapa kok sekarang itu banyak yang bilang, nggak usah pakai buku lagi, dia pakai jurnal aja, itu lebih gampang. Karena bisa di-tracking dengan lebih cepat, dan kita langsung bisa tahu, oh ini jurnal mana yang dipakai sama dia, sumbernya dari siapa. Misalkan kalian saya kasih tahu informasi gajinya dosen itu nggak sampai 5 juta loh misalkan. Saya dosen. Kalian percaya nggak sama saya? Lebih dipercaya mungkin omongan saya daripada orang yang bukan dosen. Misalkan kayak gitu. Nah, itu tadi maksudnya jurnal. Nah, lalu ini ya kita lihat ya. Nah, ini bagaimana dari manakah kita memulai sebenarnya untuk research tentang statistik ini tadi. Jadi kita harusnya menyadari kondisi diversitas dan variabilitas data, ya. Data yang terlalu beragam tadi. Lalu adanya proses stokastik, ketidakpastian, keacakan. Jadi maka dengan pendekatan analitik ya berbasis matematika kita bisa mulai mempelajari mengenai data dan karakteristiknya. Lalu kita bisa mempelajari prinsip dasar probabilitas dan statistika. Baru nanti akhirnya kita mempelajari tentang pengumpulan data, sampling, eksperimen. Nah itu tadi. Nah lalu ini tadi. Jadi bagaimana ini ada two major types of reasoning. Jadi ya apa istilahnya?
pendekatan gitu ya, pendekatan dengan dua macam cara, deductive approach atau inductive approach. Ya, kalau deduktif dia berdasarkan teori general atau population, dia jadikan sebuah hipotesis, dia prediksi, dia observasi, baru akhirnya diobservasi gitu sama dia. Tapi kalau induktif itu berangkatnya dari observasi spesifik atau sampel, lalu dijadikan teori. Nah, ini dua pendekatan yang berbeda. Nah, bisa saja, sah-sah saja semuanya, dua-duanya oke. Ya. Mau pakai pendekatan deduktif atau induktif, nggak masalah. Lalu di sini ada riset penelitian dasar atau basic research. Ya. Riset untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui metode ilmiah yang memadukan antara deductive reasoning dan inductive reasoning. Kalau ini dua pendekatan yang dipakai ya. Dia mempelajari timbal balik fenomena alam dan ilmu. Atau riset yang bersifat discovery. Nah, statistika diperlukan dalam deductive reasoning maupun inductive reasoning. Ya. Baik saat mengumpulkan datanya, menginterpretasikan datanya, menganalisa data, mensintesa, sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan. Jadi sampai akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan, itu kita boleh menggunakan metode statistik dengan induktif atau deduktif approach itu tadi ya. Jadi pola berpikir deduktif atau induktif itu teraplikasi dalam riset penelitian dasar dan pengembangan teknologi. Jadi mau penelitian yang dasar atau basic research atau teknologi development itu boleh mau pakai deduktif atau inductive reasoning. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai deduktif atau inductive reasoningnya. Nah, kalau ini kita lihat dulu ya, kalau riset dasar, riset untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui metode ilmiah, memadukan antara deduktif atau induktif, boleh dua-duanya. Kalau riset pengembangan teknologi, riset untuk mengembangkan teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan hingga menciptakan karya rekayasa yang baru. Risetnya bersifat invention. Nah, kalau penelitian dasar, modelnya kayak kalian misalkan tahu, oh daun yang berwarna hijau itu adalah daun yang mengandung klorofil. Nah, itu basic research atau riset penelitian dasar. Tapi kalau kalian menemukan sekarang bahwa mobil itu sudah bisa dikendarai tanpa awak. Atau misalkan kita bisa naik mobil yang automated vehicle gitu. Nah, itu riset pengembangan teknologi. Jadi sifatnya sebuah inovasi. Tapi ngomong-ngomong, karena saya lagi coba riset masalah transportasi ya. Saya ingin nanya dong ke kalian, buat saya jadikan ini juga tambahan informasi. Saya ingin nanya nih, kalian kalau misalkan disuruh naik mobil yang otomatis, bisa nyetir sendiri. Misalkan kalau dari kampus, dari Soekarno-Hatta ke kampus, tahu ya kalian, deket kan jaraknya. Nah, kira-kira mau nggak? Kalau saya mau, Bu. Oh ya, oke, mau. Oke. Kalau dari yang lain mau juga? Farhan, Rashid, Habib? Kalau saya nggak mau, Bu, karena pribadi lebih suka naik motor, Bu. Oh, enggak. Ini pertanyaannya bukan pilihan naik motor. Ini pilihannya adalah naik mobil. Mobilnya otomatis gitu. Bukan masalah naik motornya. Naik motor atau mobil. Kalau saya bisa ditanya, saya lebih suka jalan kaki gitu. Enggak pertanyaannya enggak gitu. Ini mobilnya, kalau suruh naik mobil automatic vehicle ini tadi, mobil yang bisa nyetir sendiri. Dari Soekarno-Hatta ke kampus, kalian mau enggak? Oh, mau aja, Bu. Mau, oke. Pertanyaan kedua,
Kalau misalkan dari Malang ke Surabaya, mau nggak? Mau, Bu. Mau. Naik mau, Bu. automatic vehicle lewat tol gitu? Mau, Bu. Mau. Oke, masih mau. Ada yang bilang enggak, udah mulai trust issue di sini. Malang ke Jakarta, naik automatic vehicle. Nah, Wilfried udah geleng-geleng, udah nggak berani dia kayaknya. Saya tidak, Bu. Nah, padahal tadi mau ya kalau jaraknya dekat. Kenapa? Kalau jaraknya dekat kalian mau, kalau jauh nggak mau. Kenapa menjadi trust issue pada saat dekat itu tadi? Kalian mau, jauh nggak mau. Ini saya lagi penelitian soalnya, saya kepingin bikin riset proposal. Saya izin menjawab, Bu. Silakan. Kenapa tadi saya milih yang dekat itu mau, yang jauh enggak, Bu? Mhm. Karena kalau yang dekat itu pilihannya itu cuma dua, Bu. Antara motor sama mobil. Sedangkan ini kalau motor nggak jauh, termasuk ya? enggak, Bu. Misalkan tadi disuruh milih, Bu. Jadi misalkan dikasih mobil, saya pasti mau gitu. Terus kalau jauh, kenapa saya milih tidak mau, Bu? Karena masih ada yang lebih cepat, Bu. Itu pesawat. Dan itu pun meskipun bukan otomatis, tapi kitanya juga nggak mengendarai gitu. Oke, ini kita batasi ya permasalahannya. Ada batasan masalah ya di dalam sebuah penelitian. Jadi yang kita teliti adalah mobil otomatis khusus. Kalian kesampingkan dulu moda transportasi yang lain deh. Atau gimana caranya untuk menempuh dengan cara yang lain. Ini cuman ini aja. Dan concernnya adalah jarak dekat sama jarak jauh. Jadi how technology shape our behavior dan how behavior shape our technology, sebenarnya ke arah situ sih nanti. Jadi saya kepingin tahu kenapa kok kalau mobil yang otomatis yang tadi dari riset pengembangan teknologi modelnya itu kalau dekat kalian mau, kalau jauh kalian nggak mau, nggak berani. Padahal belum pernah ada risetnya mobil yang dikendarai manusia sama mobil yang otomatis ini tingkat kecelakaannya lebih tinggi yang mana? Belum tahu kan? Bisa jadi kalau misalkan kalian naik mobil yang otomatis ini lebih selamat karena dia kan udah dilengkapi sama sensor ya. Tapi sebegitu tidak percayakah kalian dengan sensor-sensor itu tadi? Padahal kalau kita melihat ya, karena saya ngajar K3 ya, dari riset itu diketahui human factor human error itu tingkat adalah proporsi terbesar dalam kecelakaan kerja. Itu 85%. Itu penyebab kecelakaan kerja adalah human error. Jadi kalau misalkan ini sambil saya jadi ngajar K3. Jadi kalau misalkan kalian kerja di pabrik nuklir, itu kalian lebih berhati-hati karena kalian takut jangan-jangan kalau nuklirnya ininya ada yang bocor, kalian kena imbas radiasinya. Itu kalian bekerja lebih berhati-hati. Sama kayak kalian naik motor, pada saat kondisi jalanannya ruame, padat, kalian lebih hati-hati nggak naik motornya? Iya, takut nyenggol yang sekitarnya. Tapi kalau jalanannya lempeng, pagi, habis subuh, nggak ada yang lewat, lurus, kelihatan jalanan tuh lurus, sepi, kalian akan intensi ya, bukan intended ya. Malah lebih kepingin ngebut, mumpung sepi, kayaknya nggak ada, ya karena kayak merasa aman. Nah itu pertanyaannya, kenapa? Ini saya nanyain, saya sering nanyain, yang ngasih jawaban tuh nggak tahu juga jawabannya apa. Kenapa kok akhirnya menjawab seperti itu gitu. Itu juga mereka nggak tahu. Iya ya, kenapa gue kok jadi takut ya kalau yang kesini, kalau yang ini kok aku nggak takut ya. Nggak masalah kalau jaraknya dekat. Mereka merasa kalau jarak dekat itu lebih aman. Kalau jarak jauh kayaknya harus persiapannya lebih matang gitu ya. Karena perjalanan jarak jauh. Nggak selalu. Padahal sebenarnya.
Jadi kalau kita ngomongin mati di tempat tidur aja bisa mati gitu orang itu. Jadi nggak usah yang jarak dekat atau jarak jauh sebenarnya. Oke, saya lanjutkan ke materi. Ya, riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi ada basic research sama teknologi development. Ya, basic research merupakan science discovery research yang dilaksanakan dengan scientific method, ya, metode saintifik. Sedangkan teknologi development merupakan teknologi invention research yang dilaksanakan dengan engineering method atau rekayasa. Jadi bagaimanakah perbedaan antara scientific method dengan engineering method? Dan bagaimanakah statistik diperlukan di dalamnya? Nah, itu yang harus kalian jawab sebenarnya dari kedua gambar ini. Jadi scientific method sama engineering method. Oke. Sebenarnya kenapa kok kadang-kadang mata kuliah pengantar seperti ini justru lebih dalam gitu ya. Kadang kita bisa berhenti di satu slide lebih lama. Itu sebenarnya kalian itu membentuk di otak kalian itu membentuk pola pikir. Ya. Bukan hanya bagaimana kalian memahami teori dari sebuah mata kuliah itu tadi. Kalian harus paham sama populasi, kalian harus paham sama sampel. Kadang-kadang nggak cuma sebatas itu, tapi kalian harus memahami atau pola pikirnya itu lebih ini lagi. Selah-selahnya bikinnya itu loh. Nah, di sini juga ya, ini ada scientific method, ada engineering method. Kalian lihat, jadi bagaimana scientific method itu sampai gimana perbedaannya. Ya. Kalau pertama scientific method dari ask a question, kalau engineering method dari define the problem. Ini cara orang melakukan penelitian. Ya. Gambar ini menunjukkan metode penelitian dengan scientific method sama engineering method. Jadi keduanya melaksanakan background research atau studi pendahuluan berdasarkan pertanyaan atau masalah yang dicari jawaban dan solusinya. Nah, pada saat mereka melakukan background research ya, pada saat mereka melakukan background research itu sama ya, gitu ya. Dilakukan studi literatur dan pengumpulan fakta awal. Kalau misalkan kalian lihat skripsinya kakak-kakak tingkat kalian yang ada di ruang baca, kalian lihat bab 3-nya di diagram alir selalu ada tulisannya studi literatur. Ya, pengumpulan fakta awal. Jadi statistika itu bisa membantu menginterpretasikan data hasil background research untuk membangun hipotesa atau scientific method dan mengidentifikasi kebutuhan atau engineering method. Lalu selanjutnya bisa dilakukan pengumpulan data melalui observasi ya di situ ya. Eksperimen atau model. Jadi di sini statistik pun juga bisa membantu sebenarnya. Lalu selanjutnya dilakukan pengujian dan analisa untuk menarik kesimpulan. Nah, di sini statistika juga bisa membantu. Ya. Lalu hasilnya dikomunikasikan atau dipublikasikan. Di sini statistiknya pun bisa membantu. Dan bahkan pada saat hasil tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan, maka saat menjadi umpan balik pun statistika masih bisa membantu. Lalu, apakah statistik hanya diperlukan pada saat riset saja? Pertanyaannya, apakah statistik hanya diperlukan pada saat riset saja? Tidak, Bu. Oke. Kenapa? Izin menjawab, Bu. Statistik itu juga bisa digunakan untuk memperkirakan sesuatu. Kayak misal di dunia pekerjaan atau memperkirakan apa yang terjadi seperti itu, Bu. Tidak belanja ya?
Oke, jadi sebenarnya statistik itu bisa dipakai terus selama manusia masih menggunakan pikirannya baik secara deductive reasoning, berbasis pengetahuan dan pengalaman yang dia miliki, atau secara inductive reasoning, berbasis dugaan penalaran atas yang telah atau pernah dia amati. Jadi statistik itu masih tetap bisa membantu terus. Jadi sama kayak kapan hari itu saya pernah penelitian berdasarkan statementnya Einstein. Jadi karena saya basic saya itu ini ergonomi. Kemarin saya coba ambil geoengineering. Saya ingin arahnya tuh ke arah psikologi ya sekarang. Nah, itu saya membaca tentang statementnya Einstein tentang ruang kerja. Jadi kalau kalian besok ya, kalau udah luring, kalian akan sering datang ke ruang dosen. Kalian nanti akan melihat bagaimana ruangan dosen itu yang bersekat-sekat itu tadi kadang-kadang bisa menginterpretasikan orangnya atau tidak. Misalkan ada ruangan dosen yang rapi, wangi, bersih gitu. Apakah itu membuktikan kalau dirinya itu adalah orang yang seperti itu juga, kinerjanya juga seperti itu, atau tidak? Ada ruangan yang berantakan, atau mungkin nggak usah ruang dosen deh, mungkin kalau kalian melihat kamar deh, kalau kalian main ke rumah teman kalian, kamarnya, kalian mesti bandingin sama kamar kalian ya, langsung nengok ke tempat tidur ya, udah diberesin apa belum. Jadi bagaimana kamar kalian itu ditata? Kalau kalian melihat kamar kalian, mungkin kamarnya kakak kalian atau kamarnya adik kalian, itu ditata. Kalau kamarnya selalu rapi, bersih, wangi, apakah itu mencirikan orangnya juga? Terus gimana sama sekolahnya itu? Apakah kalau misalkan dikasih tugas sekolah itu selalu rapi juga, tepat waktu juga ngerjainnya? Nah, itu kan sebenarnya sudah riset ya. Sudah jadi riset. Apakah orang yang kamarnya berantakan itu mesti orangnya nggak pernah tepat waktu kalau janjian? Terus kalau dikasih deadline kerjaan nggak pernah selesai, nggak pernah beres gitu, atau mungkin mepet-mepet, procrastinator, kayak gitu, apa kayak gimana? Nah, yang mengusik saya adalah tentang statementnya Einstein yang berikutnya. Kalau misalkan itu dijadikan patokan, lalu gimana sama kamar kosong atau ruangan yang kosong nggak diisi? Bisa jadi kakak kalian itu saking sibuknya kerja sampai nggak sempet itu merhatiin kamarnya sama sekali. Lalu apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari kamar yang kosong itu? Misalkan karena saking sibuknya kerja sampai akhirnya kamarnya itu cuma sekedar buat istirahat tidur aja karena besok paginya udah harus berangkat lagi. Kamarnya nggak ada isinya apa-apa. Misalkan kayak gitu. Apakah itu akhirnya mencirikan orangnya juga? Gimana sama kamar yang kosong? Atau gimana sama ruang kerja yang jadi mau dibilang berantakan juga nggak bisa, mau dibilang rapi juga nggak bisa karena emang kosong, nggak ada isinya. Cuman kasur doang gitu. Atau cuma meja kerja doang. Nah, itu. Ya. Itu kan kita berangkat dari bukan dari riset, bukan dari ini ya, bukan dari sesuatu yang bukan dari permasalahan gitu istilahnya. Itu kan bukan masalah. Bukan kayak misalkan orang, misalkan kita mungkin kenapa sih kok orang ini kinerjanya kok jelek banget sih? Yang satunya kinerjanya bagus banget. Kan kalian punya karyawan 2 di rumah. Istilahnya atau yang paling karena kalian di rumah mungkin yang gampang pembantu rumah tangga atau ART, asisten rumah tangga. Punya 2 gitu. Yang satunya misalkan Mbak Lastri ini kok kalau kerja bagus ya. Hasilnya mesti rapi. Tapi kalau yang Mbak Ani ini kalau disuruh kok mesti setrikaannya kadang berantakan, kadang naruh celana bajunya di mana, celananya di mana, nggak pernah ini sampai kadang mau pakai baju
atasannya, bawahannya sibuk nyariin kemana-mana, misalkan kayak gitu, nggak rapi kayak gitu. Nah itu kan beda, itu kita berangkat dari masalah kan. Jadi kita ngelihat, oh karyawan kita gimana nih caranya untuk meningkatkan performance-nya dia. Nah, kebanyakan kan gitu. Tapi tidak harus berangkat dari sebuah problem yang seperti itu. Kita nggak mungkin kalau penelitian itu berangkatnya dari problem terus menerus, nggak akan ketemu. Kalian nggak akan pernah tahu yang namanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu sebenarnya ditemukan pada saat Galileo Galilei duduk nyantai-nyantai, terus dia ngelihat kenapa sih apel itu kok jatuhnya mesti ke bawah, nggak pernah ke atas. Kan sebenarnya cuma sekurius itulah akhirnya sebuah penelitian itu dilakukan dan menjadi sebuah informasi yang sangat berharga bagi kita ke depan. Kalau nggak ada penelitian di basic science tentang daun tuh kenapa kok warnanya bisa berbeda-beda? Kenapa kok makanan itu ada yang warnanya macam-macam? Akhirnya kan baru diketahui kalau yang hijau itu ada klorofilnya, kalau yang mungkin ungu atau merah itu ada antosianinnya. Antosianin itu bermanfaat untuk ini, kalau klorofil itu akhirnya buat ini. Kan kayak gitu. Baru kita tahu. Kita mungkin menganggapnya remeh, tapi pada saat itu belum ditemukan, bisa kalian bayangkan. Sama seperti kita. Jadi sebenarnya di kita mungkin masih banyak lagi yang belum pernah terpublish itu ya, belum pernah. Kalian mungkin bisa belajar dari fenomena pertemanan, mungkin sosial. Kenapa sih kalau di temen ini kok ada orang tuh yang kelihatannya ambisi banget buat dapet IPK tinggi, ada yang nyantai aja, ada yang ini. Coba kalian banyak baca sampai akhirnya itu tadi belajar dari discussion, dari ini. Akhirnya kalian bisa menemukan itu nanti. Nah, lalu apa probabilitas itu? Udah 10:11, kayak udah kelebihan ya. Padahal ini baru masuk teori probabilitasnya slide-nya. Nanti kalian pelajari. Saya perlihatkan aja ya slide-nya. Ini udah habis waktunya. Nah ini tadi kenapa kok saya nggak jelasin tentang populasi dan sampel, karena di sini sebenarnya ini populasi dan sampel. Ya, kenapa kok sampel itu akhirnya dibutuhkan? Ya, jadi bagaimana cara mengambil sampel yang benar? Kayak gini. Nah ini bagaimana statistik itu biasanya kita menggunakan sampel atau populasi. Ini ada keluaran sama kejadian yang kita sebut sebagai outcome. Ya, perbedaan antara output dengan outcome. Lalu ada tipe data. Tipe data itu ada macam-macam ya. Kuantitatif, kualitatif. Jadi kalian besok kalau mau penelitian boleh. Penelitian kalian bersifat kuantitatif, melakukan perhitungan-perhitungan untuk menjadi sebuah decision, atau mungkin sifatnya cuma kualitatif. Penelitian kualitatif itu harus dilakukan dengan analisis yang dalam. Karena nggak pakai hitungan apa-apa. Kelihatannya lebih mudah, tapi sebenarnya tricky juga. Lalu ada tipe data, ya ini tadi ya tipe data. Nah ini nanti mungkin kalau ada yang nggak paham kalian bisa tanya ke saya. Ini rasio, interval, discrete, continue, cross-sectional atau time series, datanya sifatnya. Nah, itu nanti berkaitan sama model ujinya. Oke, itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Is there any question or comment? Oke, silakan Ahmad. Permisi Bu, izin bertanya Bu. Silakan. Tadi Bu mengenai data itu Bu, kan Bu tadi ngasih tahu kalau data itu tergantung dari kita melihatnya gitu. Jadi di orang berbeda data itu bisa berbeda-beda juga. Terus Ibu tadi juga bilang kalau kita ngambil jurnal atau penelitian itu yang terbaru gitu. Nah, yang pengen saya tanyakan itu Bu,
jurnal terbaru, tapi dia kan mengambil data-datanya tuh dari jurnal terdahulu juga gitu. Otomatis itu tuh dari sumber yang lama juga gitu. Sementara kalau kita ngambil ke sumber yang lama itu, mungkin cara pandang kita terhadap sumber itu juga berbeda gitu. Nah, itu gimana sih? Gini. Oke, tadi saya sempat bilang cara menyajikan data. Terus, nah, bagaimana seseorang itu akhirnya bisa sesuai pemahamannya terhadap data atau informasi itu sesuai dengan yang diinginkan oleh si peneliti atau penulisnya itu tadi. Jadi gimana caranya biar data itu waktu disajikan atau mungkin waktu di penelitinya atau si researchernya ini kepingin memberikan sebuah informasi dari sebuah data, itu orang itu nggak salah interpretasi. Jadi nggak salah dalam memahami itu tadi. Jadi misalkan gini, data antar jumlah mahasiswa yang masuk ke kelas dengan kebiasaan sarapan dengan cara meminum susu, misalnya kayak gitu. Itu orang tuh nggak sampai salah menginterpretasi sampai akhirnya dia bisa menyimpulkan sesuatu yang salah dari situ tadi. Dan data anak yang masuk ke kelas sama kebiasaan sarapan dengan minum susu itu nggak sampai salah gitu. Oh, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh si researcher ini tadi? Apakah akhirnya kenapa kok kalau yang cuma minum susu tok langsung berangkat ke kelas itu tadi akhirnya mempersingkat waktunya, misalkan si researchernya tuh kepingin itu yang ditunjukkan. Itu ya harusnya disampaikan dalam bentuk penyajian data dan informasi yang baik. Bukan akhirnya orang tuh salah menginterpretasi. Kalau cuma minum susu, oh berarti yang masuk ke sini kemungkinan anaknya gendut-gendut ya, padahal nggak ada hubungannya. Sebenarnya bukan ini ya, bukan data itu orang melihatnya berbeda-beda. Sebenarnya itu tadi, mungkin ada yang pernah ikut tes IELTS enggak? Kalau ada yang pernah, itu di writing test yang pertama, itu kan datanya kan biasanya bar chart, grafik, pie chart, kayak gitu-gitu kan yang disampaikan itu. Itu kita nggak bisa menginterpretasi apa yang tidak ada di situ. Jadi akhirnya sebenarnya namanya penelitian atau skripsi itu sebenarnya sama aja waktu istilahnya itu tulisannya orang, tulisannya si researchernya itu yang ingin dipahami oleh orang lain. Nggak cuma sekedar menyampaikan informasi itu tadi. Jadi bagaimana kalian nyusun latar belakang kalimat per kalimatnya itu yang membuat orang itu akhirnya punya mindset yang sama kalian di awal dalam membaca itu tadi. Akhirnya sampai akhirnya waktu disajikan data dia itu bisa satu pemikiran sama kalian. Pertama itu. Terus yang kedua tadi masalah apa tadi? Oh, masalah jurnal ya. Jurnal itu kan ya, bukan yang terbaru sih, mungkin 5 atau 10 tahun ya. Ya istilahnya mungkin lebih hitungannya baru, nah cuma 5 sampai 10 tahun. Padahal yang penelitian 5-10 tahun itu pun merujuk dari penelitian yang lama. Sebenarnya itu menghindari adanya data yang sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Jadi walaupun dia merujuk ke penelitian yang lama, tapi kan sama dia dipakai untuk membuat sebuah penelitian yang baru. Nah dari situ gimana ya jelasinnya, nanti kalian akan paham kok. Kalau misalkan bukan berarti yang lama itu sebenarnya semuanya obsolete, enggak. Kalian udah ngambil psikologi belum? Masih belum, Bu. Belum, Bu. Master ini belum ya? Apa maksudnya lagi memprogram? Semester ini belum, Bu. Oh, masih belum ya. Saya tahunya cuma itu. Jadi kalau misalkan maksudnya analogi yang saya tahu ya sebatas yang saya ini yang mungkin akhirnya bisa kalian dapatkan itu ya untuk lebih memudahkan.
kadang-kadang kalau di psikologi itu ada tentang teori motivasi. Namanya teori motivasi itu ada yang dianggapnya udah outdated ya, udah lama gitu. Akhirnya itu nggak relevan lagi untuk digunakan. Walaupun sebenarnya kalau dibilang nggak relevan, yang bukannya nggak relevan banget, masih bisa untuk case-case tertentu itu mungkin masih oke, masih merepresentasikan. Tapi untuk case yang lain belum tentu. Itu. Terus kalau misalkan itu tadi sebenarnya untuk membatasi itu tadi. Jadi kita nggak pakai rujukan yang terlalu lama gitu loh maksudnya. Yang udah ada luarsa banget. Itu sekarang kayak misalkan kemarin penelitian COVID itu aja deh. Yang tadi saya bilang masalah masker itu tadi. Kalau kita masih pakai penelitian yang sebelumnya bahwa yang sakit itu hanya yang menggunakan masker, mungkin yang ngerasa nggak sakit nggak akan pakai masker sampai sekarang, sampai detik ini. Akhirnya nggak pernah bisa ke track kalau misalkan ada seseorang yang OTG itu tadi. Gampangnya kayak gitu. Jadi penelitian tentang penggunaan masker yang ini udah udah nggak bisa digunakan. Sekarang harusnya semua orang itu pakai masker. Walaupun penelitian penggunaan masker itu di daftar pustakanya pasti nyebutin dari penelitian orang yang sakit tadi harusnya pakai masker. Kan tetap relevan selama itu tadi ada pembaruan. Selama kalau sakit udah pasti jelas harus pakai masker. Tapi karena sekarang itu ada mutasi dan lain sebagainya, akhirnya orang itu bisa tampak tidak bergejala, akhirnya tetap semuanya harus pakai masker. Nanti di pustakanya dia akan merujuk yang penelitian sebelumnya. Pasti itu. Tapi kalau kita mau merujuk ke penelitian yang sebelumnya itu tadi, udah kadaluarsa, udah nggak bisa digunain, kita harusnya pakai hasil yang ini tadi. Jadi mau sakit, mau nggak sakit, sekarang pakai masker semua. Misalkan gitu, itu yang paling gampang. Tapi walaupun itu mungkin analoginya kurang pas ya. Tapi yang tujuan yang utama, yang kenapa kok harus yang baru itu tadi, menghindari data yang sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Kenapa kok buku itu ada revisinya ya? Revisi keberapa, revisi keberapa, revisi keberapa. Cetakan keberapa, edisi yang keberapa. Nah, itu karena mungkin ada pembaruan di situ. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Nggak ada? Kalau nggak ada, sudah pada absen semua ya? Oke, kalau sudah, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dan kekurangan selama mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Terima kasih Bu.